Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Ibu, yaitu yang khusus di sini adalah tentang pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membuat atau akan menjelaskan tentang pembuatan rumusan masalah. Ya, nah. Dan Ibu akan memberikan satu contoh untuk rumusan masalah, yaitu tentang pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan. Studi kasus contohnya ya di Kota Bandung, kan begitu ya. Jadi pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan. Studi kasus di Kota Bandung contohnya, atau bisa diganti ini di mana aja lah ya. Di Kota Cirebon kah, atau di kota manalah, Makassar dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang sebelum membahas tentang rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pola pendidikan keluarga itu sendiri ya. Jadi pola pendidikan keluarga adalah bentuk ya atau arah yang dipakai serta diterapkan orang tua dalam keluarga untuk membimbing, membina, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlakul karimah. Jadi itu yang dimaksud dengan pola pendidikan keluarga. Jadi bentuk atau arahan yang dipakai serta diterapkan orang tua dalam keluarga ya, yaitu untuk membimbing, membina, dan mengarahkan ya. Mengarahkan siapa? Mengarahkan anak ya untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berakhlakul karimah. Nah, itu yang dimaksud dengan pola pendidikan keluarga. Jadi pola pendidikan keluarga itu nanti bentuk-bentuknya beraneka ragam gitu ya. Ada yang bentuknya itu demokratis, ada yang otoriter, dan ada juga yang permisif. Nah, pola pendidikan keluarga yang demokratis itu apa ya? Jadi yang demokratis itu yang menekankan pada pola pengasuhan ya. Jadi yang menekankan pada pola pengasuhan dengan komunikasi dua arah ya, di mana orang tua memberi kebebasan kepada anak, tapi tetap orang tua melakukan kontrol terhadap anak. Jadi di satu segi memberi kebebasan, tapi di satu segi juga tetap orang tua melakukan pengawasan atau melakukan kontrol, kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pola pendidikan yang demokratis. Kalau yang otoriter yang seperti apa? Yang otoriter itu adalah yang menekankan pada hukuman dan tidak memberi kebebasan kepada anak. Jadi orang tua punya peran yang sangat mutlak dalam pendidikan otoriter. Jadi anak sama sekali tidak diberi kebebasan. Jadi menekankan pada hukuman dan tidak memberi kebebasan kepada anak. Jadi orang tua di sini peranannya sangat kuat gitu ya, seperti itu. Jadi anak tidak diberi kebebasan, kan seperti itu ya. Nah, yang satu lagi adalah pola pendidikan orang tua yang permisif, yang bagaimana? Jadi anak itu diberi kebebasan seluas-luasnya dan tidak dikontrol, jadi tanpa kontrol. Nah, itu ya. Jadi polanya itu, bentuknya itu ada 3 ya. Nah, terhadap motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik ini ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, kalau yang ekstrinsik yang berasal dari luar diri peserta didik. Dari siapa aja? Dari orang tua, dari guru, dari teman bermain, dari masyarakat, dari media sosial, dan lain sebagainya. Jadi di sini
ada apa istilahnya motivasi ini, motivasi belajar peserta didik ini ada dua, intrinsik dan ekstrinsik pada masyarakat perkotaan. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan? Ya, jadi masyarakat perkotaan itu merupakan masyarakat yang cenderung individualis dan heterogen. Heterogen dalam segi apanya? Ya, karena apa istilahnya, masyarakat kota itu adalah masyarakatnya rata-rata pendatang. Heterogen dari segi apanya? Suku, ras, agama, ya, bahasa daerah yang berbeda dan lain sebagainya. Ya, nah ini yang heterogen dengan kehidupan yang modern, ya, dengan kehidupan yang modern yang dilengkapi dengan sarana prasarana, ya, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, berbagai arsitektur dan industri yang modern. Itu yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan di sini adalah dia lebih mengutamakan prestasi sehingga mobilitas sosialnya sangat tinggi. Ya, jadi mobilitas sosialnya sangat tinggi. Dan ada stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat berdasarkan profesi. Ya, jadi stratifikasi sosialnya pada masyarakat perkotaan itu sangat nampak jelas. Di mana masyarakat perkotaan ini biasanya ditandai juga dengan penduduk yang besar, ya, yang besar dengan tingkat kepadatan penduduk juga yang sangat tinggi. Seperti itu masyarakat perkotaan. Jadi tingkat persaingannya juga tinggi, ya. Tapi juga ada negatifnya, karena tingkat persaingan tinggi juga otomatis tingkat kejahatannya juga tinggi. Ya, karena orang datang ke kota untuk mengadu nasib. Jadi masyarakat perkotaan itu disebut juga dengan urban community gitu ya. Jadi masyarakat perkotaan itu individualis ya. Jadi di sini kalau dari sisi kekerabatannya adalah gesellschaft ya, di mana di sini pembagian kerjanya sudah sangat jelas, beda dengan masyarakat pedesaan. Jadi orang bagaimana berlomba mencari kehidupan, makanya orang itu cenderung individualis seperti itu ya. Jadi pengkelasannya itu sangat kentara seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan. Nah, kebetulan yang Ibu ambil contohnya studi kasus di Kota Bandung ya. Kota Bandung yang sudah sangat maju, masyarakatnya ramah-ramah, banyak sebutannya untuk Kota Bandung ya. Kota Kembang, Kota Priangan, Kota Kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, dari judul ini tentang pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan, studi kasus di Kota Bandung, bagaimana rumusan masalahnya? Kan gitu. Jadi rumusan masalah itu berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti video-video Ibu sebelumnya tentang rumusan masalah. Bagaimana cara mudah membuat rumusan masalah. Nah, tadi itu rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian. Antara variabel X dan variabel Y-nya semuanya harus tercover dalam rumusan masalah itu, ya. Nah, contohnya adalah apa yang melatar belakangi pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung. Ini kan pola ini berbeda-beda. Kenapa polanya berbeda-beda? Karena masyarakat yang ada di kota itu kan tadi kata Ibu masyarakatnya heterogen. Otomatis pola pendidikannya juga itu akan heterogen, dipengaruhi oleh latar belakang dari mana orang tua itu berasal dan bagaimana orang tuanya dulu mendidik. Apakah secara demokratis, ya, dimana kalau demokratis tadi itu kan menekankan pada
pola pengasuhan. Pola pengasuhan, dan di sini ada komunikasi kontak dan komunikasi dua arah. Jadi di satu segi orang tua memberikan kebebasan, tapi di satu segi juga orang tua tetap melakukan kontrol, kan? Jadi tidak membiarkan begitu saja. Nah, itu juga apa istilahnya dilatar belakangi oleh pola pendidikan orang tua sebelumnya, dari mana berasal dan bagaimana dulu orang tuanya mendidiknya, seperti itu ya. Yang kedua tadi kan yang otoriter. Wah, nih orang tua punya peranan yang sangat mutlak, menekankan pada segi hukuman ya, pada segi hukuman dan tidak memberi kebebasan sama sekali. Nah, kalau yang ketiga yang permisif, jadi membiarkan anak begitu saja tanpa kontrol. Nah, yang bagaimana yang permisif? Itu yang kedua-duanya sibuk mencari kehidupan dunia, anak diserahkan kepada pembantu ya, sehingga ya kalau pembantunya orang yang baik, dia bisa memberikan pengajaran yang baik ya, ya tentu itu dia akan lebih mudah melakukan pengontrolan. Tapi kalau sebaliknya, apalagi kalau latar belakang pendidikannya rendah, kan gitu, seperti itu juga polanya. Pendidikan yang dibentuk itu ya pola pembantu, kan begitu, atau ART, kan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, atau juga ya karena masyarakat perkotaan cenderung individualis, waktu adalah uang, anak dibiarkan begitu saja, diberi kebebasan seluas-luasnya tanpa kontrol karena kedua orang tuanya tadi sibuk bekerja. Yang ada di rumah adalah pembantu. Pendidikan orang tua yang apa istilahnya orang tua biologis dengan pembantu atau ART itu kan akan beda, seperti itu ya. Dan hasilnya juga nanti akan beda, seperti itu ya. Jadi ada yang membiarkan begitu saja, ya duniawi dapat, tapi anak hampa dari kasih sayang, seperti itu ya. Nah, ini jadi apa yang melatar belakangi pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung. Nah, yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung? Faktornya kan tadi ya, kalau bisa faktor dari dalam dan juga bisa faktor dari luar, kan seperti itu. Jadi ada nanti faktor dari dalam dan dari luarnya itu dideskripsikan secara lebih jelas lagi, kemudian dianalisisnya. Jadi bagaimana nanti menggabungkan antara fakta ya atau fenomena, kan begitu ya, dengan teori, kemudian dianalisis nanti ya, seperti itu ya. Jadi yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung? Jadi pertanyaan rumusan masalah yang kedua juga ini antara variabel X dan variabel Y-nya tetap masih tercover, begitu ya. Jadi harus tercover antara variabel X dan variabel Y dalam penelitian ibu dan bapak ya. Nah, yang ketiga, bagaimana pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung? Nah, ini bagaimana pola pendidikan keluarga terhadap motivasi ya, motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung. Apakah anak ini semakin termotivasi ya untuk berprestasi, atau malah sebaliknya, anak itu terbawa kepada perilaku menyimpang? Kenapa anak terbawa kepada perilaku menyimpang? Karena ada sosialisasi yang tidak sempurna. Contoh tadi, orang tua sibuk bekerja, anak di rumah dengan pembantu, atau mungkin ada yang tidak ada pembantunya, sehingga anak harus apa istilahnya, curhat ke siapa? Harusnya anak itu tetap melakukan kontak dan komunikasi secara intens dengan orang tuanya, supaya
keluhan-keluhannya bisa didengar. Jangan sampai keluhan-keluhannya curhat kepada orang lain atau kepada teman sebayanya. Ya kalau dikasih solusi baik itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dikasih solusi sebaliknya malah anak terbawa pada perilaku menyimpang, itu kan merugikan, kan seperti itu. Jadi yang ketiga, bagaimana pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung. Nah, ini nanti harus dibuktikan ya. Di Kota Bandung ini bagaimana pola pendidikan keluarga terhadap motivasi itu? Polanya apakah tadi menggunakan yang yang demokratis, yang otoriter, atau yang permisif, kan begitu. Nah, itu bisa dilihat nanti dari hasil riset. Seperti itu pola-pola yang digunakan orang tua dalam mendidik anaknya, sehingga istilahnya ini bisa diketahui bagaimana pola pendidikan keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik pada masyarakat perkotaan di Kota Bandung ini. Studi kasusnya di Kota Bandung ini bagaimana ya, karena masyarakat perkotaan semakin hari semakin tinggi mobilitas sosialnya, dinamika masyarakatnya sangat cepat seperti itu kan memacu, memotivasi masyarakatnya untuk untuk terus berusaha, bekerja keras seperti itu ya. Jadi kalau dia termotivasi, bisa bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, ya insya Allah bisa mendapatkan kehidupan yang baik di kota ini, kan seperti ini ya. Di kota yang dia tuju, kan seperti itu ya. Jadi untuk rumusan masalah ini jadi sangat mudah sekali, kan gitu. Jadi semua variabel-variabel dalam judul tadi harus terbawa, karena rumusan masalah ini berisi tentang pertanyaan penelitian. Untuk pertemuan Ibu hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.